Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Atmojo dari Profesi Nurse Gerbong 8C Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan tentang kompres hangat bagi penderita gastritis atau disebut penyakit MAH. Di sini saya memakai satu alat tensi dan stetoskop, dua alat pengompres air hangat berbahan karet, dan termos berisi air hangat. Yang terakhir, lembar balik edukasi untuk si pasien penderita sakit MAH yang mengandung asam, bersantan, dan gula yang terlalu pedas. Apakah Mbak Epi sering mengonsumsi makanan seperti itu? Sering, Pak. Pedas-pedasan juga. Sebisa mungkin Mbak Epi dihindarin waktu menderita sakit lambung atau sakit MAH-nya. Setelah saya menjelaskan tentang leaflet tentang gastritis, apakah ada yang perlu ditanyakan tentang penyakit gastritis atau MAH? Benar, Pak. Makanan pedas seperti apa untuk penderita penyakit seperti saya? Makanan yang dihindarin untuk penderita sakit MAH seperti makanan cabai terlalu banyak, merica atau bumbu serbuk cabai itu perlu dihindarin karena bisa menimbulkan asam lambung. Ibu dan Bu Tuti, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran penyakit MAH atau gastritis. MAH atau gastritis adalah radang atau luka pada selaput lendir lambung karena asam lambung meningkat. Apa saja tanda dan gejala MAH atau gastritis? Nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, kurang nafsu makan. Penyebabnya makan tidak teratur, berlebihan, sering terlambat makan, pikiran tidak tenang, stres, dan kurang tidur siang. Minum obat-obatan yang bersifat asam seperti aspirin, acetosal pada waktu perut kosong. Makanan, minuman yang dapat menimbulkan iritasi pada lambung seperti alkohol, masakan yang berbumbu tajam, pedas, asam, kebiasaan merokok, keracunan kuman. Akibat lanjut dari MAH atau gastritis, perdarahan saluran cerna bagian atas, terjadi luka yang berlanjut, kanker lambung. Akibat lanjut penyakit terhadap keluarga, menambah beban keluarga, menambah biaya keluarga, kecemasan keluarga. Perawatan penderita gastritis atau MAH: melakukan kompres panas pada saat sakit MAH terjadi, makan teratur dan tidak berlebihan, menghindari stres, tidur teratur, dan menenangkan pikiran, menghindari minum obat-obatan yang mengandung asam pada saat perut kosong seperti aspirin, asam mefenamat, acetosal, dan lain-lain.
Minum obat sesuai dengan petunjuk pemakaian. Segera datang ke pelayanan kesehatan jika tidak ada perubahan atau tidak sembuh. Cara pemberian kompres hangat: sediakan air hangat dalam buli-buli, letakkan buli-buli ulu hati selama 10-15 menit. Diet bagi penderita sakit lambung atau gastritis: makanan yang tidak boleh dimakan, makanan yang berbumbu pedas, kopi, merokok, minum alkohol. Setelah saya menjelaskan tentang leaflet tentang gastritis, apakah ada yang perlu ditanyakan tentang penyakit gastritis atau mah? Ya, Pak. Makanan pedas seperti apa untuk penderita penyakit seperti saya? Makanan yang dihindarin untuk penderita sakit mah seperti makanan cabai terlalu banyak, merica atau bumbu serbuk cabai itu perlu dihindarin karena bisa menimbulkan asam lambung. Contoh lainnya makanan yang mengakibatkan gastritis atau sakit mah: makanan bersantan, makanan yang gulai terlalu pedas itu perlu dihindari dari Mbak Epi. Mana Mbak Epi sore hari ini, apakah lambungnya masih terasa nyeri? Iya Pak, masih ada sedikit nyeri, padahal sudah minum obat. Ini saya membantu Mbak Epi untuk meredakan nyeri. Ini terisi dengan air hangat, dikompreskan di bagian lambung sebelah kiri yang terasa nyeri. Nyeri yang dirasakan Mbak Epi 1 sampai 10 berapa Mbak Epi? 2 sampai 3 Pak. Oh iya, silakan Mbak Epi dikompreskan bagian lambung sebelah kiri, kompreskan di bagian perut sebelah kiri terlentang. Kalau terasa kompresnya masih panas, boleh dikasih kain untuk menghangatkan. Gimana Mbak Epi setelah dikompres dengan air hangat selama 15 menit, rasa nyeri di lambung apakah lebih baik? Ya sudah lebih baik Pak. Tadinya kan nyeri, sekarang sudah tidak nyeri. Kalau Mbak Epi mengalami nyeri lambung lagi, seperti saya ajarkan, kompres air hangatnya terletakkan di bagian sebelah kiri, di bagian lambung. Apabila masih terlalu panas, boleh ditambah kain di bagian pengkompresannya. Mbak Epi sudah menerima kunjungan saya sore hari ini. Apa yang saya sampaikan dan saya edukasi semoga bermanfaat bagi Mbak Epi. Mbak Epi semoga cepat sehat dan cepat pulih. Ya sama-sama Pak, terima kasih juga untuk edukasinya. Sekiranya nanti perut saya terasa nyeri, nanti saya akan praktikkan. Terima kasih Mbak Epi. Terima kasih Pak kunjungannya. Iya, permisi ya Bu. Ya.